Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke muatan PKN ya, KD 3.2. Pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contohnya di sini adalah hak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Sedangkan kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya adalah belajar. Sedangkan tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contohnya di sini adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab itu sudah saya jelaskan. Sekarang kita lihat antara hubungan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, hak, kewajiban dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dimana Ustadz contoh dulu ke atas dulu ya. Yang di atas tadi contohnya adalah hak anak Ustadz memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Nah, itu anak Ustadz tidak boleh menuntut hak aja, menuntut hak nilainya bagus, tapi kewajiban dan tanggung jawab anak Ustadz belajar dengan belajar sungguh-sungguh tidak anak Ustadz laksanakan. Ya, kalau anak Ustadz tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, nah itu anak Ustadz tidak boleh menuntut hak memperoleh nilai yang bagus. Ya, contoh lain Ustadz ambil contohnya adalah hak kita, yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, di sini kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini pun ada ada hubungannya. Contohnya anak Ustadz membuang sampah sembarangan, otomatis nanti hak anak Ustadz untuk mendapatkan lingkungan bersih itu tidak bisa terwujud karena anak Ustadz sendiri membuang sampah sembarangan. Otomatis nanti lingkungan kita menjadi kotor ya. Itu berarti hubungan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab itu saling berhubungan erat ya. Itu nanti otomatis langsung berhubungan kepada yang bersangkutan tersebut. Oke. Kita lanjutkan masih muatan PKN KD 3.2, yaitu akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan sebuah tugas untuk dilaksanakan. Orang yang memiliki tanggung jawab akan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Contohnya Ustaz ambil contoh, bukan digambar dulu ya, Ustaz contohkan yang tadi ya, yang di atas tadi tentang belajar ya. Kalau anak Ustadz diberi tugas, yaitu tugas dari guru mengerjakan PR, tapi anak Ustadz tidak melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, yang jelas cuma bikin-bikin tapi tidak mau mengoreksi itu benar atau salah. Nah, nanti hak anak Ustadz untuk mendapatkan nilai tinggi tidak akan terwujud ya. Oke. Contoh lain di sini Ustadz gambarkan adalah nih ya. Contoh di sini adalah bapak-bapak yang sedang membuang sampah di pinggir jalan. Apakah dia sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya? Belum ya. Nanti dampaknya kepada kita juga. Apa contohnya dampaknya? Nih, terjadi penumpukan sampah di sungai ya. Sungai menjadi tempat aliran sampah ya. Sampah sampai tidak bisa mengalir lagi karena dipenuhi oleh sampah. Nah, dampaknya apa akibatnya? Nah, akibatnya kayak gini, kewalahan bapak tuh lagi membersihkan selokan atau parit ya. Karena paritnya tersumbat oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Oke ya, jadi dampaknya adalah terjadi banjir di mana-mana. Oke ya, itu adalah akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Oke ya, selanjutnya kita lihat muatan IPS. Ya. Untuk muatan IPS kita membahas
masih KD 3.3 ya. Pembahasan kita yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat ya. Kegiatan ekonomi masyarakat itu banyak jenisnya ya. Ada yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian dan jasa. Oke ya. Kita lihat bentuk kegiatannya. Kalau pertanian itu bentuk kegiatannya adalah bercocok tanam dan memanen hasilnya. Contohnya adalah petani padi. Orang itu berarti kegiatannya adalah menanam padi dan memanennya. Terus perkebunan, yaitu kegiatannya itu adalah menanam tergantung apa kebunnya. Nah, kalau dia kebun kopi, jelas dia kegiatannya adalah menanam kopi dan memanen hasilnya. Kalau dia kebun sawit, berarti menanam sawit dan memanen hasilnya. Terus yang selanjutnya adalah peternakan. Peternakan jenis kegiatannya adalah membudidayakan hewan ternak. Kalau dia peternakan sapi berarti dia membudidayakan hewan ternak sapi. Kalau ayam, kalau kambing berarti membudidayakan hewan ternak kambing. Terus kalau perikanan ini tergantung ya, mau ikan air tawar atau air laut. Kalau dia perikanannya di laut berarti membudidayakan ikan air laut. Contohnya adalah penambak ikan. Terus kehutanan itu adalah kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai tumbuhan kayu seperti jati ya, dan lain-lain, kayu yang bisa dijual dengan harga-harga yang mahal ya. Terus perindustriannya adalah biasanya kegiatannya itu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Di sini Ustaz ambil contoh adalah perindustrian pabrik sawit ya. Dia itu mengolah biji-biji sawit menjadi bahan jadi berupa minyak makan. Oke ya. Terus yang selanjutnya adalah jasa perindustrian ya, pelayanan jasa. Di sini pelayanan jasa itu adalah kegiatannya melayani masyarakat. Seperti kalau dokter itu berarti dia melayani pasiennya. Kalau dia pegawai bank berarti dia melayani nasabahnya. Oke ya. Selain 7 jenis kegiatan, di sini masih ada juga ya, usaha di bidang pariwisata. Ya, pariwisata ini biasanya kan nanti bisa dilarikan ke jasa juga bisa Pariwisata itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Seperti di sini tempat rekreasi Kacamayang. Ya, Alamayang, terus apalagi tempat-tempat rekreasi ya, contohnya di pantai-pantai yang itu banyak tuh tempat-tempat rekreasi. Nah itu kegiatan-kegiatannya itu banyak orang-orang yang berusaha di bidang pariwisata. Contohnya menyiapkan penginapan untuk disewa oleh para wisatawan ya, terus menyiapkan transportasi, terus menjual cenderamata dan menjual makanan dan minuman di tempat wisata tersebut. Oke ya. Ini adalah materi tentang pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 pembelajaran kedua. Oke ya. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.